Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Jamaah gimana nih? Hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Kita dengarkan jawabannya. Tauhid, tauhid. Seumur-umur saya ceramah, baru kali ini saya dipaksa menjawab begini. Santri di Darul Tauhid mah nggak ada yang berani kayak gini, Ustaz. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan sesuatu yang menyentuh hati. Sebentar. Masya Allah. Gimana perasaan jamaah malam ini bisa berkumpul dengan Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar? Senang apa lapang hatinya? Saya terus terang bisa satu majelis dengan beliau. Dulu saya nonton TV dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi beliau terus. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bisa satu majelis dengan beliau. Allahu Akbar. Ketika orang memuji AAG tampil di seluruh TV, bagaimana cara AAG bisa meluruskan niat dan membersihkan hati? Ini mah jadi bulak-balik begini hadirin. Dulu Ustadz, Ya. kita ngobrol aja lah ya. Baik. Dulu tidak pernah menyangka akan menjadi posisi seperti ini. Ya. Tetapi entah bagaimana takdirnya tiba-tiba menjadi dikenal sebagian orang. Allah. Padahal secara keilmuan belum siap, dan ada lagi yang belum siap, keimanan belum siap. Jadi ketika makin populer, makin di banyak tampil, ternyata saya kehilangan yang sangat besar, yaitu rasanya kehilangan kedekatan dengan Allah dibanding sebelum dikenal orang. Jadi ustadz populer malah jauh dari Allah. Ya, itu sampai tahun 2006. Sebelum Allah memberikan karunia, ditegur, diingatkan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah bisa lagi nginjak bumi. Kalau dulu jadi terbang kayak balon gas karena ketipu atau tidak siap dengan popularitas. Gitu Ustadz. Sekarang gimana Ustadz jadi orang populer, Han? Ini pas umur saya dulu, Pak. Saya dulu mulai diuji popularitas umur 39, 38, 39 mulai di TV. Ustadz sekarang lagi populer-populernya nih. Tapi saya mulai diuji umur 45, Ustadz 43, 2 tahun duluan Ustadz. Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah? Ini kan ujian luar biasa. Ya, memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum tentu. Dan bahayanya penceramah model kita, Ustadz, ya. Kalau orang awam, Wali, alhamdulillah nih tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa kabar? Masya Allah Pak Wali. Masya Allah, terima kasih Pak Wali. Masya Allah. Ya, lanjut mau ikut gabung sini Pak Wali. Makasih Pak Wali, alhamdulillah. Beliau harus banyak didoakan karena jadi orang yang ditakdirkan diberi amanah berat di Batam ini, betul? Jadi kalau lihat pejabat tuh harus kasihan, ya. Jabatannya tidak lama di dunia, tapi hisabnya lama di akhirat. Makanya doakan, doa. Jangan hanya menuntut, yang penting mendoakan, betul Pak Wali? Masya Allah. Ada sebagian orang ketika dia diuji dengan sakit, dia katakan saya sedang diuji. Diuji dia dengan kemiskinan, dia katakan saya sedang diuji. Tapi ketika dia punya popularitas, punya jabatan, dia menganggap ini nikmat. Logika berpikir seperti ini betul atau keliru? Salah. Oh, jadi saya yang jawab terus. Jadi justru ujian yang ada puji, ada caci. Ujian yang terberat itu pujian. Kenapa berat? Karena pujian ini cocok dengan yang nafsu sukai.
Jadi kalau nafsu suka, itu lebih berat. Ya. Tapi kalau nafsu tidak suka, itu cenderung yang lebih dekat yang Allah sukai. Seperti tidur, tahajud atau tidur, pasti nafsu sukanya tahajud atau tidur? Tidur. Nah, makanya itu lebih berat. Ya. Jadi dipuji itu lebih berat daripada dicaci. Karena kalau dipuji kita sudah suka jadi merasa seperti apa yang dikatakan orang. Wah, Ustadz Abdul Somad soleh, wah itu lebih bahaya daripada Ustadz perbaiki dong. Nah, itu lebih bagus. Berarti kalau gitu kita lebih berusaha mencintai haters daripada lovers. Ya, lover dicintai, haters juga dicintai. Masya Allah. Karena tidak rugi kita dikritik orang. Yang rugi itu sebetulnya kalau terpedaya oleh pujian orang. Sekarang bagaimana rasanya Ustadz jadi orang terkenal? Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang disadarkan bahwa selama ini kita salah melihat hidup. Selama ini kita merasa kalau sedang sakit diuji Allah, ketika kita sedang miskin diuji Allah, ketika kita sedang dapat jabatan, alhamdulillah saya diberi. Padahal sebenarnya juga bagian dari Dan lebih berat ujiannya. ujian jabatan. Iya, Ujian popularitas. lebih berat Pak. Kalau orang populer seperti Ustadz Abdul Somad ini ya, Ada contoh lain enggak? udahlah giliran. Kalau orang tidak dikenal, bikin kesalahan bisa dia sendiri Pak. Ya. Tapi kalau model orang, hampir nyebut kita, model Ustadz yang terkenal ini, Ya. bikin satu aja kesalahan, Ya. ditiru orang banyak, udah nggak tahu gimana ngejar tobatnya itu. Dosa jariah. Iya, dan terus disampaikan, apalagi sekarang dengan seperti ini lebih sensitif lagi. Masya Allah. Makanya siapapun, dan orang terkenal itu bukan karena maunya orang, karena maunya Allah. Ujian, tidak usah ingin terkenal, dan kalau nggak ada takdirnya nggak akan pernah terkenal. Tapi yang udah ditakdirkan terkenal, harus obat habis-habisan, supaya tidak terpedaya oleh keterkenalannya. Gitu. Bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak terpedaya oleh setan yang luar biasa? Jadi terbalik, ini tidak sesuai rencana saya. Rencana saya mau dengerin Ustadz ceramah. Saya sedang belajar ilmu tauhid. Bagaimana mensucikan hati? Gimana jamaah? Gimana Membersihkan nih? hati. Tidak boleh mengadu ke jamaah. Oh gitu ya. Aneh pada saya tuan rumahnya. Begini Ustadz, kata guru saya, kalau kita sedang diuji dengan dihormati orang lain, Ya. pokoknya kalau orang menghormati kita pasti minimal dua hal. Satu, yang dipuji oleh orang itu pasti karunia Allah. Ya. Wah ini pintar, pasti karunia Allah. Ya. Wah ini hebat, pasti karunia Allah. Wah ini kaya, pasti karunia Allah. Pokoknya kalau orang muji kita, yang dipuji itu pasti pemberian Allah. Pemberian Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu, oh ini yang dipuji pemberian Allah. Yang kedua, kenapa kita dipuji orang? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Nah kata guru saya, kalau kita sedang dikagumi orang, dipuji orang, sibuk lihat apa yang Allah tutupi daripada sibuk menikmati pujian penghargaan orang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, sebetulnya bukan prestasi kita, tapi karena pemberian pinjaman Allah, dan Allah menutupi aib cacat kita. Benar, dan itu ujian lebih berat daripada nggak ada yang muji. Kenapa Allah tidak buka? Itu semua karena sayang Allah kepada kita. Sayang Allah, mungkin doa orang tua, mungkin kita pernah nolong seekor kucing, mungkin kita pernah ngasih minum burung, dan Allah suka dengan kebaikan kita, yang kita tidak merasa hebat dengan kebaikan itu, tapi Allah suka. Biasanya orang bicara tentang masalah dunia ini, dia melihat yang di luar, ekonomi, politik, sosial, budaya. Tapi lebih mengajak kita untuk melihat ke dalam. Sebenarnya masalahnya ada di dalam hati kita. Mengapa? Lah kan jelas sekali Ustadz, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Ustadz maaf ya,
Mungkin Ustadz lebih hafal tentang dalil yang 3 dihisab pertama. Ya. Yang pertama mujahid, Ya. yang merasa berjuang sampai terbunuh di medan perang. Ya. Dan ketika dihisab ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan lillahi ta'ala. Apa Allah menjawabnya? Kadzabta, dusta kamu, bohong kamu. Ya. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Akhirnya dia diseret, tertelungkup, masuk ke dalam neraka. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu, hatinya lebih suka dipuji oleh manusia daripada kedudukan di sisi Allah. Walaupun dalam pandangan manusia dia seorang mujahid, mati jihad fisabilillah, berdarah-darah. Iya, tapi Allah kan tahu hati orang. Yang kedua, orang yang belajar agama dan yang mendakwahkannya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz yang lain. ya. Belajar sampai ke Mesir, sampai ke Maroko. Itu yang kedua. Merasa lama di Arab. Aduh. Padahal onta lebih lama. Yang kedua. Yang ketiga kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Minum dulu. Minum dulu Ustadz. Ini lagi seru-serunya kita minum. Fadal. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua itu yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tidak semua ke sorga. Jadi jangan kaget kalau di akhirat, na'udzubillahi min zalik, ada ulama yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Ilmunya luas, dalilnya bagus, baca Qurannya fasih, hafal Quran, tapi ketika dihisab, kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin dianggap alim, dianggap ulama, dai, kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, diseret tuh ke neraka. Engkau ingin dianggap qori dan sudah engkau dapatkan. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang Qurannya, yang kurang satu saja. Apanya Ustaz? Keikhlasan hati. Hatinya. Jadi nggak cukup kita sibuk beramal kalau tidak mujahadah membersihkan hati. Dan cuma satu penyebabnya, dia senang dengan kedudukan di sisi manusia dengan menggunakan amalan akhirat. Itu yang membuat Allah marah. Mencari kedudukan dunia dengan berbagai macam bunga-bunga keindahannya justru dengan amal akhirat. Ya, itu yang membuat Allah Padahal marah. yang diinginkan Allah, tundukkan dunia untuk memperoleh akhirat. Iya, coba jelaskan itu Ustaz. Yang ketiga, ini saya sering cerita ini antara dunia dan akhirat ya. Mana yang kira-kira lebih tidak disukai Allah? Bu, akhwat, mana yang berbahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jangan ini aja ke sini, Ustaz. Mana yang bahaya bagi seorang wanita? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? harus kita voting nampaknya. Oh gitu. Mungkin mereka ingin kelihatan cantik. Karena oleh sebab itu maka karena banyak lelaki ingin perempuan itu lebih cantik daripada ingin solehah, makanya perempuan lebih banyak mempercantik diri daripada mempersolehah diri. Wah, benar. Saya baru dapat dari grup WhatsApp. Oh gitu. Tapi yang bahaya tuh ingin kelihatan solehah. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, fitrahnya. Ya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, LGBT ya. Bolehkah Bu, wanita ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Yang mantap boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Masya Allah, tabarakallah. Istighfar ibu-ibu. Kalau wanita ingin kelihatan solehah, pasti menggunakan hak Allah. Jadi lebih nunduk, subhanallah. Yang harusnya zikir untuk Allah, tapi dia ingin dipuji oleh orang ahli zikir. Dan itulah yang membuat Allah marah
Karena dia menggunakan amalan hak Allah untuk cari pujian manusia. Itulah sebabnya ustadz, ulama, qori'ah berbahaya. Giliran ustadz, ya jelaskan ustadz, jangan nanya terus. Ketika sekarang orang berbicara tentang masalah ancaman-ancaman yang luar biasa, disintegrasi bangsa, kemudian bully pada ulama, kemudian dengan berbagai macam masalah, sebetulnya masalah ini di luar atau masalah manusia ini di dalam? Lebih bagus ini. Masalah manusia ini sebetulnya masalah ekstern di luar, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, atau dia sebetulnya punya masalah di dalam dengan hatinya kotor, dan bagaimana cara mensucikan tazkiyatun nafs, dan apa hubungannya dengan tauhid? Selalu mengkaji tentang masalah tauhid. Apa sebenarnya target dari tauhid? Saya belum pernah ditanya kayak gini terus-terusan hadirin. Duduk bersama seorang yang lebih paham tentang masalah kehidupan. Ada ilmu yang tersurat, ada yang tertulis, tapi ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, tidak tersurat, tidak ada dalam tulisan, tidak dikatakan oleh ulama, tapi dia dapat ditangkap. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia bukan memandang dengan matanya, tapi dia dengan memandang dengan pandangan Allah yang diberikan Allah pinjaman kepada dia. Maka duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berjam-jam bahkan berhari-hari di perpustakaan. Kita nikmati duduk bersama dengan orang berilmu ini, maka kita ambil semuanya, mudah-mudahan jadi bekal kita di masa akan datang. Takbir. Semangat mereka. Kita dengarkan jawabannya. Tauhid, tauhid. Seumur-umur saya ceramah, baru kali ini saya dipaksa menjawab begini. Ilmu yang saya dapatkan begini, mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah keringat, air mata, bahkan darah, agar kita semua memiliki akhlakul karimah. Karena semua masalah itu gara-gara akhlak yang buruk. Politik itu tidak ada masalah, tapi menjadi masalah kalau berpolitik dengan akhlak yang buruk. Ekonomi itu juga tidak masalah, tapi jadi masalah kalau akhlak buruk. Dalam rumah tangga juga yang jadi masalah itu adalah akhlak. Benar? Ada ikhwan yang belum nikah? Maaf, akhwat ada yang belum nikah? Coba dengar ini ya, akhwat khusus bagi yang belum nikah, yang udah terima apa adanya ya. Akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Jawab, jawab. Sudah rupawan, pinter, mau? Sudah rupawan, pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat, mau? Jelas? Ada harapan untuk saudara-saudara ya, yang kurang rupawan, kurang pintar, kurang duit, asal akhlak mau, akhlak, betul? Coba ikhwan, maukah punya istri rupawan? Udah rupawan, pintar? Udah pintar, banyak uangnya? Tapi akhlaknya mulia? Dengar akhwat, suara terkeras bukan masalah rupa, tapi masalah akhlak, benar? Nah, akhlak itu menurut ilmu yang saya dapatkan pilarnya dua. Jadi kalau orang ingin berakhlak baik meniru Rasulullah, itu pilarnya dua. Satu, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar bersih tauhidnya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hatinya itu tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, walaupun dia punya, tapi tidak ada lengket di hatinya terhadap dunia ini. Allah saja, mau dia jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, tidak ada masalah. Hatinya tuh, saya bukan hamba siapa-siapa selain hamba Allah. Buahnya dua, patuh dan pasrah. Cirinya juga dua,
roja dan khaufnya kepada Allah. Itu tauhid. Nah, yang kedua, kaki yang kedua adalah kepada ciptaan Allah. Rahmatan lil alamin. Kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang, keinginan agar orang-orang itu punya nikmat iman, bisa selamat dunia akhirat. Itu Ustadz yang saya tahu. Itu makanya A'agim selalu mengkaji masalah tauhid, bahkan pondoknya Darut Tauhid. Pertanyaan yang menggumpal, mengkristal di kepala kita selama ini, mengapa tauhid? Ternyata masalah manusia ini dapat diselesaikan dengan dua, kepada Khalik, hanya bergantung kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita bicara tentang masalah orang bertauhid, biasanya katanya zuhud, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kuasa, akhirnya dia hidup miskin, susah, melarat. Tapi Agim ada yang unik, dia bicara tentang tauhid, bicara tentang zuhud, tapi dia kaya raya, motornya gede. Bukan motor gede, itu motor sedang, sayanya kecil, jadi lebih kelihatan. Masya Allah. Bicara tentang masalah tauhid, orang selalu mengatakan kalau sudah tauhid kita murni, jangan lagi memandang kepada harta, tinggalkan ekonomi, tinggalkan. Tapi justru Agim tidak demikian. Tauhid tetap, tapi kita lihat kehidupannya baik, ekonominya mapan, kehidupannya bagaimana menyeimbangkan ini sehingga umat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru, memahami Islam. Jadi begini Ustadz, Ya. Tidak menuhankan itu bukan berarti tidak punya. Kata kuncinya bukan berarti tidak menuhankan, berarti tidak punya. Iya, gini, kita punya harta tapi tidak menuhankan harta, itulah zuhud. Allah. Ada orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, tetap saja dia walaupun bokeh tetap tidak bagus itu yakinnya. Orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, ingin punya harta padahal tidak punya harta, masuk nerakanya 2 kali berarti. Gak tahu juga Ustaz, itu urusan Allah. Tapi udah pasti menderita, karena setiap kali kita mengilahkan sesuatu selain Allah, Allah kan tahu isi hati kita, pasti Allah turunkan gelisah. Jadi kalau misalkan udah menyandar nih ya, udah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi ke makhluk, udah pasti Allah naruh di hati ini kegelisahan, kesengsaraan. Makanya kalau punya dunia nggak ada masalah, tapi jangan sampai menganggap dunia inilah penjamin hidup kita. Zuhud itu kan bukan tidak punya uang Ustadz. Ya. Orang yang zuhud itu mau punya 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 sama. Karena dia lebih yakin dengan jaminan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu zuhud. Bagaimana menguatkan keyakinan? Harus dilatih Ustadz. Cara melatihnya? Ya misalkan ini nanti ada sedekah ya. Jangan suka ragu-ragu, sedekah berapa? Gak usah dihitung-hitung. Ada sini, coba aja keluarin. Buka jam, keluarin. Cincin keluarin, pasti nyesel. Kenapa tidak dari dulu saya jadi dermawan gitu nyeselnya. Jadi ini akan ada ujian. Ada sesudah ini biasa kan diuji ya. Masya Allah, mana kotaknya? Belum Ustadz, belum panas ini ya. Ya. Jadi seperti tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Ya, tidak ada rasa memiliki. Nggak ada. Bagaimana melepas rasa kepemilikan, rasa ketergantungan, rasa keterikatan dari dalam hati ya? Jadi saya gini yang ketempuhan ini hadirin. Jadi harus dengan riadah Ustadz. Ya. Tidak bisa ilmu ma'rifatullah ini hanya dengan belajar. Ya. Tapi harus ada mujahadah melepaskannya. Makanya seperti kalau saudara ragu terhadap uang, latih saja. Dia punya uang, potong 5%, sedekahkan. Lihat, jadi miskin tidak? Oh enggak juga. Potong 10%, jadi miskin tidak? Oh enggak. Potong 20%. Tuh lihat Ustaz, udah lihat kan? Semuanya tegang. Padahal baru rencana. Tadi 5% mereka masih senyum. 10%, 20%. Baru rencana pelit. Saya nih Ustaz ya, maaf ya. Kalau saat ini nih tiba-tiba ada tamu, saya mau ngasih uang ke AA ya, boleh AA?
ngasih ke saya misalkan sekarang 20 miliar, bro aja gini, udah nggak ribet Pak, saya bagi 2, 10 miliar untuk ikhwan, 10 miliar untuk akhwat, sok bagikan, gitu Ustaz. Namanya juga ngelamun, masa pelit ya kan? Betul. Kita mah ngelamun aja pelit Ustaz. Apalagi nggak ngelamun. Suatu ketika saya sedang pergi umroh, lalu kemudian saya melihat ada cincin yang sangat cantik. Saya sangat suka. Lalu saya beli, lalu saya pakai, lalu saya menikmati. Hati saya mulai tergantung, karena kalau dia pergi pasti saya akan kehilangan. Sampai akhirnya saya suatu tempat ceramah, ada bapak-bapak mengatakan, cincin Ustadz cantik, saya suka, boleh nggak untuk saya? Lalu kemudian saya berikan kepada dia. Saya ingin mempraktekkan ceramah dulu waktu di Darut Tauhid. Jangan ada keterikatan. Saya ingin lepaskan itu, cincin ini saya lepaskan, saya amalkan ceramah saya tidak ada keterikatan dengan cincin ini. Menyesal saya. Ini ada cincin yang lebih bagus ya nggak? Ceritanya belum selesai. Oh iya. Begitu saya berikan, saya menyesal dalam hati saya. Ini gara-gara mengamalkan ilmu game ini. Jangan ada keterikatan, lepaskan semuanya. Saya lepaskan satu cincin. 2 hari setelah itu saya ceramah di Makassar. Datang bupati, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dia lepaskan cincin yang dia sayangi, yang lebih mahal yang dari saya punya. Inilah dia sekarang. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yakin kan? Memang ajaran ini luar biasa. Saya dulu dilatih guru saya begitu Pak. Pokoknya berikan, sekarang udah nggak riadoh lagi ya, saudara jangan ngarep-ngarep apa-apa ya. Makanya saya nggak begitu bawa apa-apa, takut diminta. Dulu sama Ustadz, punya cincin ada lafaz Allah, bagus kata guru, kasihkan. Sampai dulu sekali baju itu sampai tinggal 1 Ustadz, baju untuk ceramah. Nah malam minggu itu saya ingat ceramah di Jatinangor, jatuh karena ceramahnya di kampung. Tes, kedengaran Bu? Jelas? Dari tadi tidak kedengaran. Yang sebelahnya gini, yang sebelahnya gini, gimana? Jelas sekarang? Ya memang hidup tidak mungkin memuaskan setiap orang. Nah hadirin, saya ingat tuh Ustadz, pada subuh, waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua. Sedih karena pagi harus ceramah, tapi baju tidak ada karena yang semalam kotor. Ya Allah, saya sudah berusaha ngamalkan perintah guru saya, dan sekarang saya nggak punya baju ganti untuk ceramah. Masya Allah tuh pada subuh, datang tuh tamu bawa baju batik 2 seperti ini, safari. Belum pernah saya punya baju batik. Tolong pakai ini, saya beli tapi kekecilan, mungkin dia cocok 2 sekaligus tuh. Alhamdulillah, Allah ilhamkan beli tapi dibikin kekecilan sehingga ngepasnya buat saya. Jadi benar-benar tidak akan pernah balasan dari Allah itu mengecewakan. Gimana kalau ketika memberi itu ada harapan dalam hati, mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti, boleh nggak? Boleh, karena ngarep-ngarepnya dari Allah. Hanya levelnya belum level bagus. Kalau level yang paling bagus VVIP tanpa ada harapan sama sekali. Allah udah tahu kita berharap di hati kecil, ya. Allahu Akbar. Kan lintasan hati, wa huwa alimum bidatis sudur, wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau keraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Al-Mulk 13. Ya. Allahu Akbar. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita minta? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan semua keinginan kita? Apa rahasia di balik itu? Karena belum tentu baik yang kita inginkan.
Wa asa an takrahu Syai'an. syai'a wa huwa Khairul khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka Ya. padahal baik menurut Allah bagimu, Ya. dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum La ta'lamun. la ta'lamun. Jadi kekeliruan kita selalu menginginkan Allah ikut nafsu kita. Benar Ustaz. Padahal semestinya kitalah yang menurut Allah. Sebetulnya tidak penting keinginan kita itu, yang terpenting keinginan Allah yang terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang plong. Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah sepanjang saya ceramah jadi terdakwa begini. Santri di Darul Tauhid mah nggak ada yang berani kayak gini Ustaz. Nggak apa-apa begini hadirin, sebetulnya saya mau dengerin ceramah beliau ini. Setuju tidak begini atau saya balik aja? Jadi Ustadz, Ya. apa pertanyaannya tadi? Selalunya kita menginginkan Allah mengabulkan keinginan kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, lalu kita merasa sempit, sulit, marah. Bahkan tidak sedikit dari orang marah kepada Tuhan. Na'udzubillah. Bagaimana kita menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah dengan hati yang lapang? Memang ini tauhid. Kalau kita tahu Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, kita tidak akan ngotot dengan keinginan kita. Kita pasti melakukan dua hal. Satu, musyawarah dengan orang yang ahlinya. Yang kedua, istiqoroh. Ya. Tugas kita kan cuma 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, Ya. dan pasrahkan kepada Allah. Ya. Kita ini hamba, tidak berhak mengatur Allah. Ya. Kita ini hanya melurus, tugas kita kan bukan menentukan sesuatu. Tugas kita tuh niatnya lurus, lillahi ta'ala, ikhtiarnya maksimal di jalan Allah. Dan yang ketiga, kalau baik silahkan, kalau tidak baik jangan. Mungkin praknya ini yang penting tuh Ustaz. Kalau orang tidak pakai prolog niat cara yang benar dan tawakal, pasti luka. Ini kan prinsip luka di hati itu kan karena melekat. Ya. Seperti perangko melekat di amplop, ketika dicopot robek dia. Nah, kemelekatan hati kita, lengketnya hati dengan sesuatu, itulah yang bikin kita banyak sakit hati. Karena melekat. Melekat, kayak pengen dipuji, orang tidak muji, sakit hati. Pengen dihormati, orang tidak menghormati, sakit hati. Gitu. Keinginan sumber penderitaan. Oh ya? Iya benar juga Ustaz. Ada lagunya itu, Pak. Coba Ustadz jelaskan lagu keinginan sumber penderitaan. Semakin besar keinginan, semakin besar hawa nafsu, semakin besar kekesalan dan penderitaan ketika tidak terkabul, karena kita sudah membuat suatu obsesi besar. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi berkata, saat aku lihat percikan batu pertama, kamu akan membebaskan Rom. Saat aku lihat percikan batu pertama ketika menggali Khandaq Parit, ketika berbenturan pacul besi itu dengan batu, aku melihat cahaya, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan Syam, kamu akan membebaskan Rom. Apa beda obsesi keinginan dengan cita-cita? Karena Nabi mengajarkan kita punya cita-cita tinggi. Ada dalilnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Yang lanjutan dari Al-Mu'minul Qawi. Ya, ahabbu ilallah minal mu'min. Ya, Al-Mu'minul Qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, antusiaslah, semangatlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Ada lanjutannya, wasta'in billah, minta tolong ke Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi kata kuncinya adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan minta tolongnya kepada Allah. Silakan punya cita-citi setinggi bintang di langit, tapi jangan pernah lepas dua, bermanfaat atau tidak
manfaat. Cita-cita ingin jadi gubernur boleh apa enggak? Boleh. Bukan obsesi, bukan menurut hawa nafsu. Tergantung dalam bayangannya gubernur itu apa. Bahkan cita-cita jadi ulama juga harus dipertanyakan. Ya. Kamu ingin jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu keren, dihormati orang, pulangnya dapat amplop. Dunia itu bukan pengen akhirat. Nah kalau gitu ulamanya itu dunia, itu nggak boleh. Dia pengen jadi ulama versi itu. Kalau saya ingin jadi ulama, kenapa? Karena saya ingin punya hati yang takut ke Allah. Bagus. Pengen jadi gubernur, boleh. Terserah mau jadi apa. Dengan jadi gubernur, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang paling adil. Karena Indonesia ini dibangun dengan negara kesepakatan. Tolong ini teman-teman disimak ya. Indonesia ini dulu awalnya dibangun oleh kesepakatan para tokoh-tokoh kita. Tidak hanya umat Islam, tapi ada juga tokoh-tokoh yang selain agama Islam sepakat membangun negeri ini dengan berdasarkan Pancasila. Itu kesepakatannya. Nah kita misalkan sekarang sudah ada, kita harus menyadari bahwa memang cikal bakalnya ini adalah kesepakatan, bukan hanya milik umat Islam. Jadi kita harus mengerti dan menghargai hak-hak orang lain juga, karena memang kesepakatannya begitu. Jadi kalau saudara ada di Australia, ya memang begitu kesepakatan awalnya. Nah kita kalau saudara pengen jadi gubernur, dengan begini saya mudah-mudahan bisa bersikap adil kepada umat Islam, mudah-mudahan bisa menjadi tauladan, mengajak ibadah dengan benar, berakhlak dengan baik. Kalau niatnya jadi pejabat untuk keadilan, untuk kemaslahatan, jadi tidak jadi udah dapat pahalanya. Manfaatnya paling tidak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bisa memuluskan, merubah Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Baik apa tidak baik itu? Ulangi. Bank Riau Kepri konvensional. Ya. Kalau ada orang yang suka ngaji, punya kekuasaan, bisa berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Itu ada manfaat atau tidak ada manfaat di dalamnya? Saya kira setiap transaksi kebagian pahalanya itu. Setiap transaksi? Ya, kepala daerah yang memberikan keputusan seperti itu dapat pahala. Karena untungnya jadi kepala daerah, jadi pemimpin tuh, kalau menentukan kebaikan beliau dapat pahala mengalir. Bonus. Tuh Pak Wali Kota. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sempat cemas ketika AA ngomong, menjadi pejabat itu jabatannya nggak lama, tapi hisapnya di akhirat lama. Saya khawatir orang yang ngaji jadi takut. Makanya diteruskan dengan begini, jadi beliau tenang. Yes. Pak Wali sekarang lebih senyum sesudah mendengar barusan pahalanya. Allah, tabarakallah. Jadi kita kalau lihat pemimpin hadirin, kalau tinggal satu doa nih ya, yang harus kita minta doa buat siapa nih? Doakan pemimpin. Andai doa itu cuma satu saja? Iya. Kenapa nggak minta doa untuk kita supaya jadi istiqomah? Iya itu juga. Jangan bikin saya dalam posisi sulit. Gini, kalau kita mintakan selalu, ini tinggal satu doa. Doakan dan bakal diijabah. Doakan pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau adil banyak orang yang dapat merasakan manfaat. Allahu Akbar. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.